Salam harmoni, perkenalkan saya Devi Aifedani Putri dengan NIM 252906101. Hari ini saya akan mencoba memaparkan jawaban saya pada UTS Filsafat Pendidikan, khususnya pada 10 studi kasus. Studi kasus yang pertama mengenai apa makna filsafat yang dapat membantu seorang guru baru memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan. Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Filsafat dapat mengarahkan guru baru untuk memahami konsep materi pelajaran. Filsafat dapat memberikan arah mengapa, contohnya sebagai guru IPA tidak hanya dapat mengajarkan apa itu fotosintesis, tetapi filsafat menambahkan pertanyaan, mengapa kita perlu belajar fotosintesis? Kita mempelajari fotosintesis agar mampu menghargai peran tumbuhan dan kehidupan. Ini konteks aksiologinya, serta memahami bagaimana energi berpindah ontologi. Filsafat membantu guru menentukan makna dasar di balik setiap materi, mengubahnya dari sekedar penyampai informasi menjadi pendidik sejati. Pada aspek ontologi mengajarkan hakikat apa. Dalam pembelajaran IPA membuat pertanyaan, apa hakikat IPA yang guru ajarkan? Apakah IPA ini sekumpulan fakta dan rumus atau sebuah proses penemuan? Pada epistemologi menjelaskan cara bagaimana. Dalam pembelajaran IPA membuat pertanyaan bagaimana siswa tahu bahwa udara itu ada. Apakah karena buku yang mengatakan atau karena terbukti saat praktikum? Ini menentukan apakah guru akan mengajar dengan cara ceramah atau dengan metode ilmiah. Pada aspek aksiologi menjelaskan nilai mengapa. Dalam pembelajaran IPA, membuat pertanyaan, apa nilai dari belajar IPA? Apakah hanya untuk nilai ujian atau untuk menumbuhkan etika lingkungan, rasa syukur, dan kemampuan memecahkan masalah? Studi kasus yang kedua mengenai guru dan pertanyaan ontologis. Dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna. Pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Pertanyaannya, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut? Dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Pertanyaan belajar itu menghafal atau membentuk makna adalah filsafat ontologi, yaitu mengenai hakikat dari belajar. Jika guru memandang hakikat belajar adalah menghafal, maka kelas akan penuh dengan latihan soal, rumus fisika, dan hafalan nama Latin. Implikasinya siswa mungkin sekedar tahu tapi belum tentu paham. Sebaiknya jika guru memandang hakikat belajar adalah membentuk makna, maka guru akan merancang pembelajaran agar siswa membangun konsep sendiri. Implikasinya, guru akan lebih memilih menggunakan praktikum, diskusi, dan proyek. Siswa tidak hanya menghafal rumus, tapi memahami mengapa rumus itu bisa menjelaskan sebuah fenomena alam. Kemudian studi kasus yang ketiga mengenai epistemologi di ruang kelas. Seorang dosen di LPTK memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya, analisis kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar? Dosen LPTK tersebut sedang mengajarkan epistemologi, yaitu filsafat tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Ini sangat mempengaruhi metode mengajar menjadi tidak hanya mendapatkan pengetahuan, menjadi tidak hanya mengandalkan satu sumber pengetahuan. Jika pengetahuan didapatkan dari pengalaman atau eksperimen, maka metode yang diterapkan yaitu praktikum. Siswa harus memegang, melihat, dan mengukur sendiri. Siswa akan diajak belajar dengan melakukan. Jika pengetahuan didapatkan dari rasio atau logika, maka metode
yang diterapkan adalah diskusi dan analisis data. Siswa harus bisa menjelaskan mengapa bisa mendapatkan hasil praktikum tersebut. Jika pengetahuan didapat dari otoritas seperti guru dan buku, maka metode yang diterapkan adalah ceramah atau membaca buku teks. Dan jika pengetahuan didapat dari intuisi, guru harus menghargai hipotesis atau tebakan awal siswa sebelum praktikum. Pemahaman ini membuat saya sadar bahwa mengajar IPA secara utuh, saya harus mengkombinasikan semua metode tersebut, bukan hanya metode ceramah. Kemudian studi kasus yang keempat mengenai aksiologi dalam kurikulum. Dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Pertanyaannya, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum? Jawabannya, perdebatan antara nilai moral dan pencapaian akademik adalah ranah aksiologi, yaitu filsafat mengenai nilai. Hal ini bukan pilihan tetapi kesatuan. Kurikulum yang hanya fokus pada pencapaian akademik mungkin menghasilkan siswa yang jago merakit bom, tapi tidak punya nilai moral dan etika sehingga tidak tahu kapan dan alasan yang tepat untuk menggunakannya. Aksiologi membantu merancang kurikulum yang menanamkan nilai dan materi. Contohnya, etika pada materi bioteknologi, guru tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga mendiskusikan etika dari coding. Kemudian mengenai estetika, guru mengajak siswa mengamati indahnya struktur sel di bawah mikroskop. Jadi nilai dan etika seharusnya menjadi jiwa dari pencapaian akademik, bukan pelengkap. Nilai inilah yang menentukan arah kurikulum, apakah masih mau mencetak robot pintar yang tidak memiliki hati atau mencetak manusia seutuhnya. Studi kasus kelima mengenai filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber dan inspirasi. Pertanyaannya menjelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Di tengah perubahan yang cepat, filsafat dapat menjadi jangkar bagi guru untuk terus berkarya. Yang pertama, bisa menjadi inspirasi. Filsafat menginspirasi dengan mengingatkan pada tujuan luhur pendidikan. Saat lelah dengan administrasi, filsafat mengingatkan bahwa guru sedang membentuk masa depan, bukan hanya mengajarkan materi. Filsafat memberi arah. Filsafat progresivisme mengajarkan guru untuk menggunakan metode yang berpusat pada siswa dan pengalaman nyata. Filsafat menyelidiki, ketika ada tren baru, guru tidak akan langsung mengikutinya. Guru akan terlebih dahulu berpikir secara filosofis. Apakah ini benar-benar membantu siswa memahami konsep atau hanya gimmick? Apa nilai yang diajarkannya? Kemudian pada kasus ke-6, yaitu mengenai ideal versus real di sekolah. Sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur, semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit diwujudkan. Pertanyaannya, bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan, dan mengapa? Kasus ini dapat dilihat melalui sudut pandang filsafat idealisme dan realisme. Yang pertama, pandangan idealisme. Filsafat idealisme berfokus pada fungsi luhur dan ide manusia yang unggul. Bagi seorang idealis, masalahnya bukan pada sarana yang terbatas, tapi pada semangat dan ide guru serta siswa. Solusinya adalah membangkitkan motivasi serta menanamkan ide moral yang kuat. Kemudian pada pandangan realisme, filsafat realisme berfokus pada fakta di lapangan. Seorang realis menganggap visi tidak terbukti jika kita tidak dapat terlihat nyata
di laboratorium atau buku. Realisme menuntut bersikap objektif melihat kenyataan. Solusinya adalah memperbaiki sarana dan mengatasi masalah nyata terlebih dahulu. Kedua pandangan ini relevan, namun realisme harus menjadi pondasi awal. Guru tidak bisa mengajar praktikum biologi tanpa praktik. Guru hanya harus realistis dengan apa yang mereka miliki. Namun tanpa idealisme, guru tidak punya arah dan tujuan untuk menginspirasi siswa agar mau melakukan praktikum, menemukan hal baru. Guru berpijak pada realisme serta melangkah menuju idealisme. Kita lanjut ke studi kasus ketujuh mengenai pendidikan nilai di tengah globalisasi. Guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaannya, bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa? Filsafat timur, kita ambil contohnya Konfusianisme dan Hinduisme. Filsafat timur cenderung menekankan harmoni dan keseimbangan spiritual. Nilai-nilai ini mengajarkan siswa untuk hormat kepada guru, bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok dan menjaga keharmonisan dengan alam. Sedangkan filsafat barat, kita ambil di sini liberalisme dan eksistensialisme. Filsafat barat cenderung menekankan individualitas, rasionalitas kritis, dan kebebasan pribadi. Nilai-nilai ini penting untuk menumbuhkan scientific mindset, berani bertanya, skeptis, dan mandiri dalam menemukan kebenaran. Kita dapat menggunakan pendekatan barat untuk melatih siswa berpikir kritis dalam melakukan eksperimen. Namun, pendekatan timur memberikan tujuan eksperimen untuk kebaikan bersama dan untuk menjaga keharmoni alam, bukan untuk merusak atau keuntungan pribadi. Lanjut ke studi kasus ke-8 mengenai pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Pragmatisme memang menilai sesuatu dari kegunaan atau hasil praktis. Namun John Dewey, seorang tokoh utama pragmatisme, tidak mendefinisikan praktis sebagai hasil yang pelajaran cepat atau nilai ujian saja. Bagi Dewey, sesuatu dianggap berguna jika itu membantu siswa memecahkan masalah nyata dan hidupnya dan membuatnya berkembang sebagai individu. Refleksi filosofis yang dianggap tidak praktis itu, menurut John Dewey, juga sangat praktis karena refleksi melatih siswa untuk berpikir tentang konsekuensi dari lingkungannya. Sebagai guru IPA, mengajarkan rumus dengan cara mungkin praktis untuk ujian, tapi tidak pragmatis untuk kehidupan. Yaitu pragmatis adalah ketika siswa bisa menggunakan rumus itu untuk menghitung kebutuhan energi di rumahnya dan itu membutuhkan refleksi. Studi kasus ke-9 mengenai pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Pertanyaannya, analisis penerapan PBL tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern? Jawabannya, penerapan PBL adalah manifestasi sempurna dari filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Pragmatisme meyakini bahwa belajar terjadi bukan dengan menyerap teori, tapi dengan bertindak untuk memecahkan masalah.
Prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan sangat mendukung PBL. Dalam PBL, teori dianggap benar atau penting hanya jika teori ini berguna untuk memecahkan masalah nyata yang diberikan. Teori tidak diajarkan sebagai hafalan, tapi sebagai alat untuk bertindak. Hal ini membuat pengetahuan menjadi relevan, terpakai, dan hidup bagi siswa, persis seperti teori pragmatisme. Terakhir, studi kasus ke-10 mengenai refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya yang masing-masing. Pertanyaannya, analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak. Yang pertama, pada fase idealis. Saat baru mengajar, guru penuh ide luhur percaya bisa mengubah semua siswa. Kemudian pada fase realistis. Setelah terbentur kenyataan seperti siswa malas, fasilitas kurang, guru menjadi sinis dan hanya fokus pada apa yang ada di depan matanya saja. Kemudian saat guru mencapai fase pragmatis, guru mulai masuk ke fase bijak. Guru tersebut tidak lagi membuang idealismenya, juga tidak tenggelam dalam realisme. Guru menjadi lebih fleksibel. Guru mengambil ide dari idealisme, memijak pada fase fakta realisme, dan memilih strategi yang paling berhasil dari pragmatisme. Perubahan pemahaman ini membuat guru menjadi lebih bijak karena guru sadar bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya. Guru bisa menjadi idealis saat memberi motivasi, menjadi realis saat merancang modul ajar sesuai kondisi siswa, dan menjadi pragmatis saat memilih metode mengajar yang paling efektif untuk kelasnya yang spesifik sesuai dengan karakteristik siswanya. Sekian pemaparan jawaban dari studi kasus untuk UTS Filsafat Pendidikan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam harmoni.